Refining Justice, Refining Police. Hai Sobat Justri, kembali lagi dengan saya Mutia Salma pada episode 2 podcast POV Justri. Kali ini kita akan membahas tentang aksi May Day 1 Mei 2026 yang terjadi di Bandung. Nah, memasuki bulan Mei, kita tentunya tahu bahwa awal bulan Mei atau tanggal 1 Mei diperingati dengan Hari Buruh Internasional dan merupakan hari buruh libur nasional sejak tahun 2014. Pada 1 Mei 2026, ratusan ribu buruh memadati Monas dan berbagai daerah untuk menyuarakan kesejahteraan, menuntut penghapusan outsourcing, serta meninjau ulang UU Cipta Kerja. Presiden Prabowo Subianto hadir dan menyampaikan komitmen membela kepentingan buruh serta mengumumkan ratifikasi konvensi terkait. Di Kota Bandung sendiri, semangat peringatan Hari Buruh Internasional juga tercermin melalui berbagai aksi yang berlangsung di sejumlah titik-titik strategis di Bandung, seperti Gedung Sate, Gedung DPRD Jawa Barat, serta kawasan Taman Sari Cikapaya. Aksi yang awalnya berlangsung damai mendadak berubah menjadi anarkis setelah muncul sekelompok massa yang menekan atribut pakaian serba hitam. Kapolda Jawa Barat mengidentifikasi massa tersebut sebagai kelompok anarko yang diduga kuat sengaja memancing keributan di tengah barisan buruh. Polisi menegaskan bahwa kericuhan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan agenda maupun aspirasi yang disampaikan oleh serikat buruh. Hingga saat ini, pihak keamanan telah mengamankan setidaknya 6 tersangka. Berdasarkan hasil identifikasi awal, para tersangka berstatus sebagai pelajar dan dipastikan bukan bagian dari elemen buruh manapun. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan fakta bahwa para tersangka yang ditangkap diketahui tengah berada di bawah pengaruh obat-obatan terlarang jenis tramadol. Saat ini, pihak kepolisian terus melakukan pendalaman untuk mengungkapkan motif di balik aksi provokasi tersebut serta mencari kemungkinan adanya aktor intelektual lainnya. Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh narasi yang menyudutkan pihak buruh dalam insiden ini. Melalui kacamata mahasiswa, kita akan berdiskusi. Nah, untuk mendalami lebih lanjut mengenai kasus May Day ini, saya ditemani oleh saudara kita, Kang Marcel Fatara, selaku mahasiswa program studi Administrasi Pembangunan Negara. Selamat sore, Kang Marcel. Halo, selamat sore Teh Mutia. Senang sekali bisa bertemu dengan Kang Marcel, karena agenda dan topik kita kali ini sangat menarik, Kang, untuk dibahas. Dan juga saya mau berterima kasih banyak kepada Kang Marcel karena Kang Marcel sendiri mau menyempatkan hadir dan membagikan pandangan Kang Marcel kepada kita semuanya. Oke, sebelumnya halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Marcel Fatara Gacal. Aku dari program studi Administrasi Pembangunan Negara Politeknik Salah Bandung, angkatan 2024. Sebelumnya terima kasih juga kepada Teh Mutia yang telah memberi kesempatan untuk aku sendiri untuk bisa membahas persoalan gitu hari ini mengenai Hari Buruh ya, Teh Mutia. Betul sekali. Kita akan membahas mengenai May Day, betul? Tentunya mengenai kacamata mahasiswa, May Day itu seperti apa? Di sini aku pribadi pengen membahas dulu dari sejarahnya itu seperti apa gitu. Karena kalau misalnya kita lihat, May Day setiap tahunnya itu ada kericuhan, ada hal-hal yang berbau anarkis segala macam itu. Tapi kita tuh harus tahu gitu, kalau misalnya memang pada zaman dahulu pun May Day ini pun sudah ada dari tahun 1800-an. Jadi perlu kalian ketahui kalau misalkan aksi Hari Buruh ini ataupun aksi demonstrasi buruh ini pertama kali terjadi disebutnya peristiwa Haymarket atau Haymarket di Chicago, US. Oh, di luar negeri ya? Di luar negeri itu terjadi pada tahun 1886. Dan pada akhirnya di kejadian itu terdapat 150 orang itu tewas dalam aksi tersebut, yang dimana di situ para buruh menuntut akan jam kerjanya yang logis, yang wajar, yang dimana secara hitungan minggu itu mereka menuntut untuk bekerja dalam waktu 40 jam per minggu gitu. Atau bisa dikategorikan 8 jam per hari gitu. Nah, namun yang terjadi pada saat itu mereka bekerja di atas 50 jam per minggu gitu.
Jadi perharinya itu bisa dikategorikan 10 jam per hari gitu. 50 jam per minggu. 50 jam lebih per minggunya itu, yang dimana ini tentunya merasa tersiksa mungkin ya dari warga Chicago itu sendiri gitu. Jadi tentunya ada demonstrasi buruh ini sendiri gitu. Dan kalau misalkan kenapa pada saat ini pun terjadi seperti itu, kita tarik lagi ke budaya ataupun peristiwa sejarahnya. Memang persoalan buruh ini tidak main-main gitu. Sekarang memang persoalan buruh ini kan itu berkaitan dengan ekonomi dan keluarga dan juga finansial yang mungkin saling menghidupi antara kita sendiri, keluarga dan juga negara itu sendiri gitu. Jadi pada akhirnya Kongres Sosialis Internasional itu menetapkan di Prancis itu menetapkan sebagai bentuk penghargaan atau bentuk penghormatan itu disahkan bahwa tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional. Jadi itulah sejarahnya kenapa pada akhirnya Hari Buruh itu bisa ada gitu kan. Apakah dari Indonesia pertamanya enggak gitu, tapi kita tarik bahwa memang dulu itu sangat kuat dengan sistem kapitalisnya. Jadi tentunya sangat tersiksa mungkin dari para buruh pada saat itu. Jadi ditetapkan bahwa tanggal 1 Mei itu ditetapkan sebagai Hari Buruh Internasional. Gitu. Kemudian dengan perjalanan waktu mungkinnya akhirnya menyebarlah bahwa memang setiap negara pun sudah punya investasi atau sudah punya investornya, dan akhirnya setiap negara pun ingin memperingati Hari Buruh di setiap negaranya gitu, terutama di negara Indonesia itu sendiri gitu. Negara kita menganut dengan kiblatnya di tanggal 1 Mei pada saat zaman dahulu. Namun saat disayangkan itu ketika zaman Soeharto di tahun 1968 itu Soeharto sempat menghapuskan Hari Buruh ini gitu. Karena pendapat dari Soeharto ini sendiri bahwa Hari Buruh ini hanya mementingkan dari Partai Komunis itu sendiri gitu. Karena mungkin Hari Buruh karena kan memang buruh itu kan dari rakyat gitu kan. Maksudnya memang sumber buruh itu dari rakyat gitu. Nah jadi Soeharto berpendapat kalau misalkan Hari Buruh ini itu untuk mementingkan Partai Komunis saja gitu. Namun pada akhirnya 2013 pada zaman SBY itu pada zaman SBY akhirnya Hari Buruh ditetapkan kembali gitu. Baru di 2014 itu disahkan sebagai Hari Buruh Nasional. Itulah ya Hari Libur Nasionalnya gitu kan. Jadi itulah kita tarik dulu dari perjalanannya gitu. Karena pada akhirnya Hari Buruh itu bisa jadi seperti ini. Terus kenapa bisa ditetapkan pada tanggal 1 Mei gitu. Nah kalau misalnya kita berbicara mengenai kenapa pada akhirnya Hari Buruh itu bisa dikategorikan suatu hari ricuh terutama di Kota Bandung gitu. Kita tahu sendiri kalau misalnya Kota Bandung itu merupakan kota yang padat penduduk. Bahkan kalau misalnya kita tarik datanya, Kota Bandung merupakan kota termacet nomor 1 di Indonesia. Saking padatnya industrial ataupun kerja-kerja yang ada di Kota Bandung itu sendiri gitu. Nah, ketika kita berbicara mengenai SDM ataupun pekerja, tentunya kita harus mempunyai suatu data yang relevan atau yang kuat gitu. Pada tahun 2024 BPS mencatat kalau misalkan total pekerja di negara Indonesia itu ada sekitar 144,64 juta orang, yang dimana 39%-nya itu adalah buruh. Banyak juga ya? Banyak juga karena mungkin memang dari segi sistem kenegaraan di negara kita gitu kan, memang dari negara kita banyak investasi asing yang masuk untuk menciptakan suatu perusahaan, dan buruh itu yang dikerjakan itu untuk menghidupi perekonomian. Iya, betul sekali. Nah, namun sangat disayangkan dari 144,64 juta orang dan 39%-nya ini buruh, Global Right Index pada tahun 2024 pun dari International Union Conference itu mengecap bahwa negara Indonesia merupakan kategori terburuk untuk perlakuan terhadap pekerja atau terhadap buruh itu sendiri. Hanya kalau bisa bertanya, sebenarnya relevansi antara sejarah dan juga tanggal 1 Mei itu sebenarnya apa gitu? Karena memang dari Global Right Index 2024 mengecap bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan kategori paling buruk untuk bisa memperlakukan pekerja atau buruh itu sendiri. Itu yang bisa dikategorikan sangat disayangkan negara kita yang memang menganut demokrasi itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita ditarik dengan kacamata mahasiswa, kita tarik dari segi kepentingan itu. Kenapa pada akhirnya buruh itu bisa demonstrasi, karena pada akhirnya hari buruh itu bisa jadi suatu hal yang mengecam atau suatu hal yang menegangkan, bahkan sampai ada anarko gitu. Karena kalau misalnya kita ditarik dari sisi kepentingan, tentunya di negara kita itu bukan lagi berbicara mengenai jam, bukan lagi berbicara mengenai sistem kerja di
perusahaan seperti apa. Namun faktor utama kenapa pada akhirnya hari buruh selalu ricuh itu karena mereka menuntut karena adanya faktor ekonomi masing-masing. Faktor ekonomi inilah yang menjadikan ibaratnya faktor paling utama gitu dari berbagai faktor kenapa pada akhirnya buruh itu sangat ibaratnya demonya benar-benar sekeras itu kan. Karena memang faktor ekonomi inilah yang menyebabkan mereka bisa menyuarakan sebesar itu kan. Makanya pada akhirnya buruh bekerja sama dengan mahasiswa, berkoalisi dengan mahasiswa gitu kan. Karena memang buruh pun belum tentu paham bagaimana sistem demo yang baik itu seperti apa gitu. Misalkan kita tahu kalau misalkan demo itu dibatas sampai jam 5 sore. Aku pribadi tahu kalau misalkan demo dibatas sampai jam 5 sore pun ketika aku kuliah gitu. Ketika aku gak kuliah dan aku langsung bekerja ataupun aku menjadi buruh, aku belum tentu tahu kalau misalkan demo itu dibatas sampai jam 5 gitu. Jadi tentunya dari hal ini juga kita harus berpikir secara luas gitu. Kita tidak bisa berpikir secara linear itu sebabnya seperti apa. Namun ternyata banyak sekali hal-hal yang memang jadi faktor kenapa pada akhirnya demonstrasi buruh ini bukannya fokus terhadap isi dari demonya, tapi malah fokus terhadap kericuhannya gitu. Karena memang urusan perut, urusan finansial, urusan ekonomi kan itu suatu hal yang memang sangat dirasakan gitu. Tapi memang Kang, untuk kasus yang tadi Kang sampaikan mengenai Bandung sendiri itu atau Indonesia sendiri itu menghasilkan buruh yang banyak gitu. Jadi banyak pekerja buruh juga ternyata kita juga tidak bisa memperlakukan buruh-buruh tersebut dengan layak seperti itu. Cuman Kang, mengenai kasus Mayday ini sebenarnya kasus 1 Mei 2006 kemarin di Bandung itu, kata Kapolda sendiri itu mengatakan bahwasannya mereka bukan bagian dari buruh. Gitu. Bukan bagian dari buruh, ini bukan teridentifikasi menjadi buruh. Kemudian juga bukannya menyuarakan, kalaupun misalkan mereka memang memang benar adalah buruh atau memang teridentifikasi adanya beberapa orang yang merupakan buruh, mereka tidak menyuarakan aspirasi mereka. Tidak ada intinya mereka bersikap anarkis lah. Mereka yang latar belakangnya bukan buruh, mereka bersikap anarkis, merusak fasilitas umum, kemudian juga mengakibatkan terjadinya tidak adanya ketertiban di lalu lintas, dan tentunya sangat merugikan untuk masyarakat karena memang latar belakang mereka bukan buruh. Nah, saya tuh ingin karena mereka bukan buruh, aku tuh ingin apakah mereka mempunyai tujuan di balik hal tersebut atau motif di balik hal tersebut dari beda dari apa yang akan tadi disampaikan kepada saya. Oke, kalau misalkan kita berbicara mengenai tujuan dari kericuhan itu sendiri gitu ya, sebenarnya dengan berbagai berita yang kita ketahui gitu, dengan beberapa subjektivitas yang kita baca itu kan, dengan beberapa artikel ataupun info gitu kan yang kita baca, di sini hampir berkaitan dengan politik kepentingan gitu. Dimana kalau misalkan kita berpikir secara simpel dulu gitu, karena pada akhirnya hari buruh itu terkesan bisa semudahkan itu dan akhirnya terindikasi banyak aktor-aktor yang di luar buruh bisa ikutan atau malah mericukan gitu. Kita bisa melihat ataupun sangat menyayangkan hal itu karena tujuan mereka itu adalah untuk menutup isi dari hari buruh itu sebenarnya apa. Karena kalau misalnya kita berbicara mengenai hari buruh kan pasti kan isi tuntutan kondisi di zaman itu, di tahun itu gitu kan, dimana hal-hal yang berbau tuntutan itu kan belum tentu akan masuk ke telinga-telinga para stakeholder atau kita gitu. Nah, bisa jadi akan hal ini akan kericuhan apa segala macam, bahkan informasi mengenai hal ini tersebut itu bisa dicap sebagai tumpang tindih informasi itu. Jadi bukannya fokus terhadap apa yang kita tuntut terhadap presiden, Kementerian Ketenagakerjaan gitu kan, tapi malah saya malah fokus terhadap menuduh bahwa hari buruh sebagai hari yang buruh yang ricuh gitu. Jadi kalau misalnya ditanya sebenarnya
sebenarnya motif itu seperti apa gitu, ataupun apa sebenarnya motifnya gitu. Aku pribadi pun bisa menilai atau bisa melihat bahwa ini bisa jadi salah satu cara kalau misalkan isi dari tuntutan itu bisa ibaratnya dibelur gitu, bukan yang fokus terhadap isinya tapi malah fokus terhadap siapa yang mericuhannya gitu. Makanya kalau misalkan aku mendengar informasi yang beredar yang dibunuh kemarin adalah orang-orang yang ditangkapnya, orang-orang pelaku narkonya siapa, orang-orang yang mericukannya siapa, menurut aku yang harus diberitakan itu bukan itunya saja, tapi yang harus diberitakan itu bagaimana jawaban dari pemerintah terhadap dibunuh ini. Kalau misalnya kita berbicara mengenai berita, aku sangat miris ketika aku terlalu banyak melihat, bahkan memang banyak berseliweran yaitu informasi soal ini, soal siapa pelakunya segala macam, bukan apa jawabannya, bukan apa tuntutannya gitu. Sehingga hal ini tuh bisa menutup kacamata mahasiswa atau kacamata masyarakat itu sendiri. Ibaratnya kalau bahasa kita mah tersisu terhadap hari buruh ini gitu. Jadi hal ini juga bisa meleburkan makna hari buruh itu sendiri. Jadi pada akhirnya kenapa pelajar dilibatkan, anak-anakku dilibatkan gitu. Karena ibaratnya ketika memang ada kepentingan yang mendesak stakeholder itu kan pasti akan terganggu ya. Jadi menurut aku pasti akan ada upaya-upaya dari mereka pun supaya tuntutan itu tidak benar-benar dilirik oleh stakeholder lainnya ataupun oleh masyarakat lainnya. Karena pada akhirnya kalau misalkan akhirnya tuntutan ini bisa terbaca oleh seluruh masyarakat, itu akan seperti tuntutan 20 apa sih yang bulan Agustus yang kemarin yang DPR 24/7 17/8 tuntutan. Nah kalau misalkan hal soal buruh bisa seperti itu, ini tentunya akan jadi ancaman bagi pemerintah yang memang mengurus ekonomi ini sendiri. Jadi apakah argumen aku subjektif? Bisa jadi iya, tapi dengan berbagai tahun ke tahun hal ini bisa terjadi. Ya kita kembali lagi ada yang namanya politik kepentingan. Masyarakat ingin mementingkan hari buruhnya, ingin mementingkan isinya, tapi dari birokrasi sistem yang ada pun punya kepentingan untuk ibaratnya apa ya, meleburkan isi dari hari buruh itu gitu. Karena kalau misalkan ditanya sama orang-orang apakah Kang Marcel tahu apa sih soal buruh gitu. Karena dari orang tua aku pun pernah bekerja sebagai buruh, bahkan keluarga aku pun pernah bekerja sebagai buruh gitu. Jadi memang hal-hal yang berbau anarko ini akan selalu ada di hari buruh gitu. Jadi intinya apa? Ingin meleburkan makna hari buruh itu sendiri gitu. Makanya pada akhirnya kenapa Global Rights Index mengecap bahwa Indonesia sebagai negara yang memperlakukan buruhnya paling buruk. Berarti emang ada kepentingan politik di dalam kasus tersebut. Iya, pasti dan iya. Berarti Karena gini, curiganya kenapa pada akhirnya pada zaman Soeharto pun hari buruh juga harus dihapus gitu. Kalau misalkan memang tidak ada kepentingan ya apalagi gitu. Berarti dapat disimpulkan untuk kasus kemarin itu selalu ada saja aktor di balik kerusuhan tersebut. Iya, bahkan bukan hanya hari buruh seperti demo RUU, terus yang perihal Gojek terlintas. Maksudnya hal-hal yang berbau mendadak, isunya mendadak pun akan selalu ada anarko untuk demonstrasi. Bahkan aku pun yang ikut turun pun, aku melihat langsung bagaimana gedung mes MPR yang depan DPRD itu dibakar. Karena bagi aku sebagai kacamata mahasiswa itu suatu hal yang disayangkan. Maksudnya ya sok gitu, kalian boleh demo, boleh bersuara, cuman memang perlu hal-hal yang berbau emosional, berbau ambisi, berbau menggebu-gebu gitu kan, emang boleh gitu. Cuman ini terlalu membakar gitu, jadinya benar-benar membakar ini kan. Bahkan sekelas isu yang mendadak pun bisa ada yang seperti ini, apalagi hari buruh yang memang diperingati dan sudah bisa disetting sebelum juga. Sebenarnya apa yang akan sampaikan sendiri itu sebenarnya beraliran langsung dengan apa yang aku tahu. Jadi tahun 2003, 2004, 2005 sampai dengan 2006 itu setiap hari buruh itu selalu saja ada aksi anarkis.
mau dari pihak manapun, pelaku siapapun. Artinya memang dapat disimpulkan bahwasannya aksi buruh tersebut sengaja untuk ditutup-tutupi atau apapun yang menjadi tuntutan mereka saat aksi buruh pada akhirnya tertutupi seperti itu. Cuma menarik juga ya kan, karena saya juga baru ketahui dan baru kepikiran ternyata memang besar kemungkinan ada aktor di balik hal tersebut seperti itu. Dan memang aktor-aktor tersebut juga melakukan hal tersebut mungkin karena merasa terancam akan posisinya atau jabatannya yang memang mungkin bisa terancam jika tuntutan tersebut terpenuhi atau dipandang lebih seperti itu. Nah Kang, aku yang kembali lagi dengan kasus 1 Mei kemarin 2026, ataukah kita bahas tentang apa yang tadi akan jelasin tentang kasus sebelum 1 Mei kemarin. Ininya kasus-kasus terdahulu lah mengenai aksi buruh. Kang, kan kalau kita lihat aksi buruh itu yang tadi saya jelasin tidak jauh dari aksi anarkis. Dan memang pemicu utamanya mungkin karena ketakutan dari aktor lain yang memang tidak kita ketahui. Menurut Akang sendiri, aktor seperti apa yang memang memungkinkan mereka untuk terancam? Apakah di balik politikus atau pemangku jabatan, anggota dewan, atau yang lebih tinggi dari itu? Kalau kita perlu ketahui, kita semua tahu pada zaman dahulu kacamata penanam ormas itu sebenarnya belum sebelum sekarang. Yeah. Karena memang adanya ormas zaman dahulu itu dibentuk karena ingin membantu tatanan negara, membantu masyarakat. Atau ibaratnya kayak yang membantu masyarakat untuk membuat sesuatu yang lebih besar dari ormas. Kenapa pada akhirnya aku menuduh ormas? Karena pada akhirnya setiap demonstrasi yang ada, beberapa kali pun ormas selalu dituduh atau ibaratnya tertangkap gitu untuk ibaratnya disetting tumbal untuk menunjukkan hal tersebut. Kalau misalkan kita tarik dengan berbagai hal-hal lebih relevan, waktu itu aku pribadi pun sempat mendengar mengenai salah satu kejadian di Purwakarta yang mana ini bukan suatu demonstrasi ya, cuman suatu hal isu kecil, isu soal sampah, itu soal beres-beres sampah pun hal seperti itu pun ada settingannya gitu supaya pemerintah terlihat ibaratnya kesetaraan. Yeah. Apakah aku pribadi menuduh soal pemerintahannya? Enggak, karena yang namanya manusia kan berbeda-beda di dalam itu. Yeah. Jadi kalau misalkan dari kamu bertanya apakah atau siapa aktor di balik ini semua, sebenarnya banyak gitu. Banyak hal-hal yang saling berkaitan. Ada yang namanya lingkaran. Jadi kalau misalkan kita menuduh apakah 1, 2, 3 doang, menurut aku itu enggak gitu. Karena hal-hal yang berbau massa, berbau demonstrasi kebijakan, berbau dengan undang-undang gitu, itu pasti mengenalkan power-power lainnya gitu. Kita tarik lagi dengan kejadian UU Cipta Kerja yang disahkan pada saat zaman COVID mau mulai meledak. Di situ aku menilai bahwa pada akhirnya kenapa hari buruh tahun 2022, 2023, 2024, 2025 gitu, bahkan tahun sekarang pun itu kan menjadi ricuh pun, aku melihatnya bahkan meleknya dimulai dari gebrakan adanya UU Cipta Kerja pada saat itu sebelum direvisi. Jadi aku sempat baca di beberapa poster dari teman-teman keluarga aku bahwa ada kata-kata telah hilangnya nurani untuk para pekerja. Itu. Di sini kita bisa melihat bahwa memang aktor-aktornya itu sebenarnya nggak 1-2 orang, nggak 1-2 objek atau 1-2 kelembagaan. Aku pribadi bisa menilai ormas oke, karena pada akhirnya setiap kita demonstrasi pasti ormas tiba-tiba datang dan mericukan tanpa sebab pilihan. Kedua, aku pribadi pun bisa menuduh kalau misalkan aparat pun disetting untuk mericukan akan itu. Kenapa? Kalau kita ketahui kalau misalkan waktu demo
Wajib kalau nggak salah, kata yang mana kita aku lupa, yang dimana di situ polisi menyamar menjadi rakyat sipil, terus akhirnya ikut demo, tapi pada akhirnya dia yang menggerakkan anarko itu sendiri gitu. Kalau kita tahu di Jakarta waktu itu sempat halte-halte dibakar, yang kemarin-kemarin itu, bahwa bahkan mereka sudah terindikasi, bahkan sudah tertangkap bahwa itu adalah aparat TNI itu sendiri gitu, yang sengaja untuk mericukan akan hal itu, membakar halte, membakar ban, membakar gedung-gedung kecil gitu. Kayak kita yang demo pun, bahkan aku pun merasa kayak perasaan orang demo nanti juga gitu gitu. Perasaan orang demo pun mentok-mentok ya teriak-teriak gitu. Mentok-mentok kayak hujanan paling gitu kan. Enggak yang sampai benar-benar kayak makar. Karena menurut aku sebagai kacamata mahasiswa itu betul hal yang over gitu. Berlebihan. Jadi korban itu bisa dicap, aparat pun bisa dinilai sebagai ibaratnya tersisih kita gitu dengan demo soal gaji tunggal gitu. Sudah tertangkap TNI, terindikasi yang membakar halte-halte tersebut gitu. Terus yang selanjutnya juga tentunya kita tahu kalau misalnya aparat hanya menjalankan tugasnya saja. Mereka adalah pelaku tugas. Di balik pelaksana pasti ada perancangan. Nah, perancangan itu sendiri pasti mereka mempunyai strategi-strategi bagaimana caranya yang dipublikasikan oleh media massa itu bukan isi demonya itu apa, tapi apa yang terjadi di demo itu, bukan isi itu sebenarnya apa. Makanya yang disorotnya kemarin halte terbakar, terus di TikTok gedung DPR terbakar segala macam. Menurut aku oke, boleh diviralkan, tapi ada hal-hal lainnya juga yang memang harus sekali diviralkan juga. Daripada apa yang terjadi pada hari itu, lebih baik kalian viralkan apa yang memang jadi penyebab kenapa hari itu bisa terjadi gitu. Kayak aksi buruh berarti ya. Betul, bahkan aku pun sempat membaca kalau ada beberapa media massa, bahkan TV pun sengaja disetting untuk menutupi dan mengungkap kasus pada hari itu saja. Kasus pada hari itu saja, kayak pembakaran segala macam. Jadi bukan fokus lagi terhadap apa yang menjadi keresahannya, apa yang menjadi titik poin segala macam, tapi atas permohonan maaf media massa ini pun mengakui kalau misalkan ada hal yang seperti ini gitu. Bahkan ketika ada isu pasti kan memang ada penyebab gitu. Jadi ini nyambung dengan beberapa hal kenapa akhirnya tidak semua media massa itu didukung oleh pemerintah. Kita tahu Andri Yunus dari Tempo.com ya? Iya, .com. Ya, kalau nggak salah itu kan pada akhirnya kan Andri Yunus dilempar air keras pun karena memang Tempo.com bukan tipikal media massa yang didukung oleh pemerintah, tapi mereka benar-benar meng-up hal-hal yang menjadi intinya itu seperti apa. Nah inilah hal-hal kritis yang memang harus kita curigai. Kita boleh menilai sesuatu, cuman kita harus mengkritisi ataupun menilai banyak hal itu dari berbagai faktor. Tapi jauh dari itu Kang, sebenarnya aku berpikir sekarang bahwasannya kalaupun apa yang emang dikatakan oleh Kang dan saya percaya bahwasannya mungkin itu benar, bahwasannya selama masa aksi kita berlangsung selama ini selalu saja ada aksi anarkis, dan biasanya aksi anarkis itu dilibatkan dengan aparat kepolisian atau memang aparat kepolisian yang melakukan hal tersebut. Kemudian juga mengenai tokoh-tokoh yang memang kemungkinan besar sangat tidak menyukai dengan suara kita, dengan segala bentuk aspirasi yang disuarakan oleh aksi buruh, kemudian akhirnya selalu terjadi aksi anarkis. Nah, kalaupun terjadi memang seperti itu, lantas bagaimana masyarakat sipil sendiri dapat mempercayai pemerintah, atau apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat sipil sehingga kita bisa terbebas dan juga ini terbebas dari jeratan permasalahan yang selalu terulang ini. Apa tindakan kita sebagai masyarakat sipil gitu kan? Tentunya yang harus kita lakukan sebagai masyarakat sipil itu yang pertama kita bangun dari hal paling dasar, pengetahuan.
masyarakat sipil layak ataupun ibaratnya boleh untuk menyuarakan sekeras mungkin dengan berbagai ambisinya, berbagai caranya yang baik, harus dengan pembekalan pengetahuan yang valid, relevan, dan juga cukup. Gitu. Karena kalau misalkan sekarang kita kan tahu kadang ada orang yang demo tapi gak tahu demo apa gitu. Yeah. Gak tahu, misalkan ditanya nih sama polisi, kamu ikutan demo apa? Gak tahu. Karena itu yang menurut aku kayak ngapain gitu. Maksudnya kayak kalau misalnya udah tahu negara kita banyak masalah, ya kenapa kamu sendiri pun sengaja untuk melawan masalah dengan kalau misalkan memang pada akhirnya demonstrasi hanya diikuti oleh orang-orang yang FOMO, ambisi kita bukan hanya menyuarakan, tapi biasanya menghancurkan negara itu sendiri. Apa? Pada akhirnya pengetahuan menjadi landasan paling utama demonstrasi itu bisa ada. Pengetahuan. Kemudian kedua, mencari data yang valid dari tahun sebelumnya. Kenapa? Kalau misalnya kita berbicara mengenai pengetahuan, pasti kan banyak sekali sumbernya kan. Dari berbagai sumber pasti ada yang namanya data. Gitu. Dan inilah yang menjadi challenging masyarakat sebenarnya. Karena negara itu bisa maju, negara itu bisa ibaratnya sukses gitu kan. Pokoknya negara itu bisa maju. Kuncinya itu sebenarnya bukan pemerintah, tapi kuncinya balik lagi ke masyarakat itu sendiri. Karena apa? Pemerintah pun sumber dari masyarakat gitu. Sebelum orang-orang menjawab pun kan pasti dia pernah jadi masyarakat gitu. Nah, dari itu kunci dari semua hal yang ada di negara kita ini pasti dikembalikan lagi ke masyarakat. Apakah kita menuduh masyarakat kita ini kurang berpengetahuan enggak? Cuman tentunya ada hal-hal yang memang harus ditambah lagi. Ada hal yang memang harus didukung lagi mengenai pengetahuan apa yang sebenarnya ingin didemonstrasikan, terutama soal hari buruh gitu. Kenapa hari buruh ini bisa terjadi? Apakah memang pada saat itu upahnya di bawah UMP? UMP itu upah minimum provinsi gitu kan? Ya. Atau seperti apa gitu. Jadi kita harus tahu faktor adanya demo itu apa gitu kan. Jangan sampai terjadi udah mau ditangkap dan nggak tahu demonya itu apa. Tuh. Kemudian di luar pengetahuan tentunya masyarakat harus bisa memilah-milih mana media massa yang harus dibaca sebelumnya. Karena media massa memang membahas inti dari masalah pada demonstrasi kali itu. Bukan mempercayai media massa yang hanya memviralkan ataupun yang menayangkan hal-hal yang terjadi di hari itu saja, bukan hanya menayangkan demonstrasi ricuh maka demo hari ini gagal. Misalnya disitulah masyarakat sudah bisa memilah-milih media massa mana yang memang harus dipercayai. Kita harus bisa lebih mencari media massa yang memang lebih membahas inti dari permasalahan itu apa itu. Lebih baik kita menyuarakan dengan keras, isinya terus-terusan menjadi lebih berbobot daripada kita hanya fokus terhadap lapisan itu sendiri. Ibaratnya kan isu ini kan isi, dan demonstrasi adalah lapisan gitu. Nah daripada kita menyoroti apa lapisannya, lebih baik kita soroti terus isinya gitu. Makanya ada kata-kata kalau negara itu tidak takut dengan orang-orang yang bodoh, tapi negara itu takut dengan orang-orang yang kritis, pintar, dan cerdas. Nah benar, berarti emang segala permasalahan itu bisa diatasi dengan masyarakat, dengan kepintaran masyarakat, kritisnya masyarakat. Berarti aksi-aksi memang kita bahas dari tadi yang kemudian akhirnya segala bentuk tuntutan dari masyarakat, mau itu dari aksi buruh atau aksi dari luar tersebut, juga pada akhirnya kebanyakan ditutupi dengan aksi-aksi anarkis yang kita juga tidak tahu siapa itu pelakunya. Nah sebenarnya kan untuk saat ini, untuk demo nih, untuk aksi apapun itu, apakah masih relevan untuk zaman sekarang melakukan aksi? Mau itu aksi dari buruh, aksi dari mahasiswa, atau aksi-aksi apapun yang menyuarakan tentang keadilan dan lain sebagainya, apakah itu masih relevan untuk kita? Ataukah kita memang perlu membenahi diri sendiri, baru kita pada akhirnya memulai untuk demo? Kalau misalkan ditanya apakah masih relevan atau tidak mengenai berbagai aksi atau demonstrasi,
Menurut aku jawabannya tergantung kondisi isu apa yang dibahas gitu. Kalau misalnya pada akhirnya pemerintah bisa sadar secara langsung, tiba-tiba menotis minimal menotis secara langsung isu yang viralnya apa gitu. Menurut aku demonstrasi yang terlalu besar juga tidak terlalu diperlukan. Asalkan setelah dinotis pun ada tindakan lanjutan. Makanya dalam ilmu bergovernance itu ada yang namanya tata dan juga akuntabilitas. Inilah yang harus ditanamkan dalam para pejabat-pejabat, entah itu pejabat kampus, pejabat negara, provinsi dan juga kabupaten atau kota gitu. Nah, kalau misalkan ditanya apakah ada lagi opsi-opsi demonstrasi selain yang besar-besar ini gitu kan, tentunya kita sebagai kacamata mahasiswa ada berbagai cara demonstrasi dengan cara yang lebih akademis ini. Aku pribadi pun sempat mengikuti beberapa acara ataupun kegiatan yang langsung dengan para dewan, dengan para eksekutif gitu, di mana mereka menyarankan kalau misalkan lebih baik usulkanlah dengan cara yang lebih akademis, dengan cara polisi brief dan lain-lainnya gitu. Tapi ketika memang hal tersebut tidak bisa dieksekusi atau tidak bisa dilirik, maka dengan cara apa kita bisa memanfaatkan media massa itu sendiri, media massa yang dimulai dari sekelompok masyarakat, sekelompok mahasiswa, dan didukung oleh media massa yang lebih dipercayai oleh masyarakat itu sendiri. Makanya ketika memang kita ingin membuat ataupun menotis suatu isu di negara ataupun di daerah kita harus bisa memilah media massa mana yang harus kita hargai, yang harus kita ajak untuk diviralkan lah ibaratnya gitu kan gitu. Dan kalau misalkan untuk persoalan buruh ini, apakah demonstrasi seperti ini masih masih relevan atau tidak? Menurut aku pribadi ini masih relevan asalkan tetap mengikuti ketentuan demonstrasi itu jam berapa batasnya gitu. Karena kalau misalnya kita pada hari buruh pun tidak ada hal yang berbau demonstrasi, menurut aku ini sangat disayangkan. Karena perlu kita ketahui juga pada zaman dahulu kan adanya investor, pengusaha, membuat perusahaan, itu kan disebutnya itu suatu lingkupan kapitalisme. Suatu hal yang berbau sistem, mengikat dan juga bersekat-sekat gitu. Ada yang namanya manajer apa segala macam. Nah, kalau misalkan hal-hal yang berbau kapitalis itu terlalu kuat pun, menurut aku ini salah gitu. Karena yang ada yang miskin semakin miskin, kaya semakin kaya gitu. Makanya menurut aku menyuarakan itu suatu hal yang perlu, dan itu menjadi kunci akhir masyarakat. Demonstrasi itu merupakan kunci akhir ketika memang pemerintah ataupun investor tidak melirik apa yang terjadi oleh buruhnya gitu. Karena kalau misalnya kita sekarang menuduh hanya pemerintah saja yang bergerak dalam hal-hal ini, menurut aku kita terlalu menyalahkan satu dua sudut pandang doang atau satu dua objek doang gitu. Karena yang perlu kita ketahui, perusahaan tercipta berdasarkan investor. Kalau kita ketahui negara kita banyak sekali investor asing, Cina, dunia kan. Nah, ada yang namanya sistem lobbying antara pemerintah dan juga investor. Apakah kita mengetahui apa yang dibahas oleh mereka? Kan kita tidak tahu. Tiba-tiba ada narkotik, terus tiba-tiba ada inilah itulah segala macam. Nah, inilah power inilah yang menurut aku sangat disayangkan dan sangat berbahaya itu ini yang harus kita ketahui gitu. Karena kalau misalkan aku menjadi investor lah ibaratnya gitu kan, aku sebagai investor pasti ingin perusahaan aku pun ibaratnya menjadi terus-terusan stabil sisi pendapatannya, income-nya gitu kan, pasti ingin stabil terus menerus. Maka pada akhirnya investor pun selalu berpikir bagaimana caranya menghalalkan segala cara. Makanya ada yang pakai akal makal. Karena pada dulunya aku belum percaya namun sih PHK makalnya asal palsu gitu kan, asal hoax. Cuman pada akhirnya beberapa orang terdekat aku pun aku mendengar di PHK makal segala macam kok ternyata benar adanya dirinya. Makanya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat itu tingkat kekritisannya, kepercayaannya harus benar-benar ditingkatkan. Karena kalau misalnya kita di sini hanya menyalahkan pemerintah, buruh, menyalahkan investor, kunci dari semuanya kan ada di masyarakat sipil yang isinya ada mahasiswa, yang isinya ada pelajar, yang isinya juga ada masyarakat di luar buruh itu sendiri atau bahkan buruh itu sendiri. Nah,
Jadi makanya yang harus dibicarakan di negara itu sebenarnya kan pendidikan. Betul. Inilah yang menjadi kunci utama kenapa pada akhirnya pendidikan menjadi nomor satu harusnya ya di negara kita tuh, karena memang akan banyak sekali faktor-faktor yang akan terjadi, kayak hari buruh pasti akan jadi kayak gini, demo akan jadi kayak apalah yang kita tahu gitu kan. Jadi ya itulah sebenarnya persoalan demonstrasi, persoalan apapun di negara kita sebenarnya ini adalah PR bersama gitu. Ini adalah PR kita sebagai masyarakat, kalau bukan kita siapa lagi. Kalau memang pada akhirnya kita tidak mempercayai stakeholder yang di atas, ya kita jangan hanya menuduh, kita jangan hanya menyalahkan, kita juga harus bisa mengkritisi, dan kita pun harus bisa memilah dan meningkatkan kapasitas berpikir kita yang lebih relevan, yang lebih nyata gitu, daripada orang-orang yang mungkin masyarakat kurang percaya terhadap sektor pemerintah gitu. Berarti memang intinya sama seperti tadi, intinya adalah kuncinya dari masyarakat, dan segala bentuk aksi pun sampai sekarang masih sangat relevan, tergantung bagaimana bentuk permasalahannya sendiri, seperti itu. Terakhir nih Kang, menurut Kang sendiri, agar aksi buruh kedepannya tetap berjalan secara tertib dan substansi perjuangan tetap terjaga, apa yang memungkinkan kita sebagai masyarakat sipil untuk tetap mempertahankan ketertiban selama masa aksi berlangsung? Tentunya yang bisa aku sampaikan, yang aku harapkan lah gitu, siapapun jangan mudah terprovokasi gitu. Biar saja ada masyarakat sipil pun saja disetting untuk memprovokasi satu hal gitu. Jadi kuncinya dari aku, stay objektif itu memang harus perlu ada gitu. Stay objektif dan jangan mudah untuk terprovokasi dengan adanya suatu postingan yang memang followersnya banyak gitu. Atau memang media massa itu memang senior atau jadul gitu. Karena kan kalau misalkan kita mudah terprovokasi, tentunya bukan hanya kita yang rugi gitu, bukan hanya masyarakat yang rugi gitu, tapi para buruh yang memang bekerja untuk keluarganya, mereka pun pasti akan merasa rugi. Makanya selalu ada yang namanya sistem pengambilan keputusan sepihak. Makanya dari kita pun harus benar-benar bisa memilah bagaimana caranya kita harus demonstrasi, bagaimana kita caranya menyuarakan. Makanya sebelum demonstrasi ada yang namanya konsolidasi. Nah itulah yang harusnya dibahas secara tuntas. Demo itu mau seperti apa gitu, sistem di hari itu mau seperti apa gitu, mengkritisi dari mulai tikumnya di mana, ingin menyuarakan poin-poinnya apa saja, taktiknya seperti apa. Karena kalau misalnya kita berbicara mengenai demonstrasi, itu kan berbicara mengenai taktik gitu. Pemerintah punya taktik, aparat punya taktik, kita pun punya taktik. Makanya ya yang aku harapkan tentunya untuk mahasiswa, masyarakat sipil itu tolong jaga pengetahuannya, tolong tingkatkan lagi pengetahuan mengenai isu apa yang terjadi di negara kita, atau apa yang terjadi dengan buruh pada tahun itu. Dengan cara apa kita bisa mengetahui nasib buruh pada tahun itu gitu kan? Kita bisa berkiblat dengan berbagai data yang ada di tahun sebelumnya. Karena biasanya kan data tuh keluar di bulan November ya. Misalkan data 2026 mengenai kerja gitu. Ini pasti akan keluar di bulan November gitu, nggak akan sekarang gitu. Nah, kita bisa melihat bagaimana jumlah pekerja di tahun 2025, terus upah minimum provinsi atau UMP-nya itu meningkat atau menurun. Itulah kita harus bisa menilai gitu. Dibilang ribet memang seperti inilah akademik gitu. Kalau bukan kita yang mengejar, kalau bukan kita yang ingin tahu, ya siapa lagi gitu. Daripada kita terus-terusan dibohongi ataupun dikecewakan, lebih baik kita yang menyuarakan dengan hal-hal yang memang lebih bijaksana. Jadi secara garis besar sebenarnya apa yang aku harapkan atau yang memang apa yang harus masyarakat sipil lakukan, kita balik lagi ya, memang jangan sampai gampang terprovokasi, jangan sampai gampang dengan pendapatan di hari itu. Gitu. Jangan sampai
terbawa dengan apa yang namanya money politik gitu. Jangan sampai terbawa dengan suatu hal-hal yang hanya menguntungkan sesaat gitu. Betul. Karena kalau pada dasarnya memang masyarakat ingin memperjuangkan masyarakatnya, tapi di balik itu ada masyarakat yang bisa merugikan masyarakatnya, ya terus maunya apa sebenarnya masyarakat sebenarnya? Iya. Jadi inilah yang harus dibangun di luar pengetahuan, di luar suatu pendidikan itu adalah hati nurani gitu. Hati nurani kita sebagai masyarakat itu harus bisa lebih diperluas. Hati nurani kita juga sebagai masyarakat juga harus bisa lebih fokus terhadap hal-hal memang harus difokuskan gitu. Dan juga apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sipil juga tentunya jangan terlalu mudah untuk tergiring opini beberapa media massa gitu. Pilih lagi media massa mana yang harusnya dipercayai gitu. Pilih lagi media massa mana yang memang lebih membahas isinya daripada lapisannya ataupun atmosfernya ataupun memang keadaan di hari itu doang gitu. Jadi ya harapannya selebihnya seperti itu. Karena baik lagi kunci dari semua hal permasalahan di negara kita itu adalah dari masyarakat itu sendiri gitu. Betul. Kalau kebijaksanaan di atas suatu kebijakan, maka kebijaksanaan itulah yang harus dianut oleh masyarakat itu sendiri. Lebih Gitu. bijak lagi berarti ya Kang untuk Betul. menggali informasi dan rajin-rajinlah untuk menggali informasi agar kita juga bisa menambah pengetahuan setiap harinya. Baik, Kang Marcel, tidak terasa kita sudah berada di penghujung podcast. Saya kembali ucapkan terima kasih kepada Kang Marcel karena Kang Marcel sendiri mau dan telah membagikan segala sudut pandangnya yang begitu keren dari tadi ya Kang. Khususnya bagi sahabat-sahabat Justik di luar sana. Nah, semoga saya berharap perbincangan kita hari ini dapat menambahkan pemahaman tentang makna Hari Buruh sekaligus menyadarkan kita akan pentingnya menjaga ruang demokrasi agar aspirasi para pekerja dapat tersampaikan secara damai. Nah, jangan lupa untuk terus pantengin episode-episode POV Juslik berikutnya dan jangan lupa untuk like, subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan info-info menarik seputar berita lainnya. Saya Mutia Salamah, pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya.